Teori determinisme dan posibilisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok GBK, Geng Beban Keluarga. Saya Dea Afrianda sebagai ketua grup, ada Yeni Audia dan Fani Yulia Agustin sebagai anggota. Oh iya guys, sebelum masuk ke materinya, jangan lupa like and subscribe. Teori determinisme dan posibilisme adalah dua sudut pandang filosofis yang kerap digunakan oleh geografer dalam memandang hubungan antara manusia dan lingkungan. Teori determinisme. Teori determinisme merupakan pemahaman geografis yang menyatakan bahwa semua kehidupan manusia dipengaruhi dan bergantung pada lingkungan sekitarnya. Di sini, manusia dianggap dipengaruhi oleh kondisi alam sekitar dan menerima saja apa adanya, atau dengan kata lain, manusia tidak bisa menentukan jalur hidupnya dan hidupnya ditentukan oleh kondisi alam sekitar. Secara umum, kita dapat merangkum paham fisis determinisme ke dalam beberapa nilai sebagai berikut. 1. Manusia dipengaruhi oleh alam sekitarnya. 2. Manusia tidak bisa menang melawan kekuatan alam yang lebih kuat. 3. Aktivitas dapat dijelaskan lingkungan sekitarnya. Contoh penerapan teori determinisme. Pertanian hanya berkembang di daerah subur. Salah satu contoh fisis determinis yang paling mudah untuk diamati adalah pada aktivitas pertanian zaman dahulu. Aktivitas ini hanya akan ditemukan di daerah-daerah yang memiliki tanah subur dan memiliki akses irigasi yang baik. Contohnya adalah daerah-daerah sekitar sungai, daerah tropis yang memiliki curah hujan tinggi, serta daerah-daerah lain yang memiliki tanah-tanah subur. Hal ini terjadi karena saat itu manusia tidak mampu membangun proyek besar yang dapat mengubah kondisi alam di sekitarnya. Semuanya masih dilakukan secara tradisional dan memanfaatkan alat-alat yang seadanya. Sekarang, manusia dapat membangun bendungan untuk mengairi daerah yang kering, mengembangkan pupuk dan rekayasa genetika untuk membuat tanaman yang tahan kering dan mampu hidup di tanah tandus. Manusia juga mampu membangun saluran-saluran irigasi skala besar untuk mengairi lebih banyak sawah dari sebelumnya. Pemukiman yang terletak di jalur perdagangan berkembang dengan sangat cepat. Daerah-daerah yang memiliki lokasi strategis tentu saja akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih cepat. Hal ini terjadi karena mereka dapat dengan mudah melakukan perdagangan dengan pihak lain serta membeli sumber daya yang dibutuhkan. Contohnya pada zaman dahulu adalah Sriwijaya yang terletak di Kepulauan Nusantara. Lokasi ini sangat strategis karena menghubungkan perdagangan dan dari kepulauan-kepulauan di Indonesia dengan para pedagang Cina, India, dan Arab. Oleh karena itu, Sriwijaya dapat dengan mudah mendapatkan keuntungan dari pajak perdagangan. Selain itu, lapangan pekerjaan juga banyak tersedia untuk pedagang dan kru kapal. Contohnya di zaman modern ini adalah Singapura dan Indonesia yang memiliki lokasi strategis di antara dua samudra dan dua benua. Di sini mereka dapat melayani perdagangan dari India, Cina, Australia, Amerika, dan Eropa. Karena lokasi yang strategis ini, pelabuhan Tanjung Priuk dan Port of Singapore menjadi salah satu pelabuhan paling sibuk di Asia Tenggara. Kedua pelabuhan ini berhasil mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di kedua negara ini. Pakar yang menganut teori determinisme: Ellsworth Huntington, Carl Ritter, Aristoteles, Charles Darwin, Friedrich Ratzel, dan Alexander von Humboldt. Aristoteles menyatakan bahwa
Perbedaan iklim di suatu wilayah akan menyebabkan perbedaan karakteristik orang-orangnya. Contohnya adalah penduduk Eropa yang lebih berani dari Asia karena iklim yang lebih menantang. Ellsworth Huntington menyatakan bahwa kondisi cuaca dan iklim di suatu wilayah berpengaruh besar terhadap pola kehidupan manusia di lokasi-lokasi tersebut. Gagasan beliau akan menjadi salah satu pendorong studi iklim dan pengaruhnya pada aktivitas manusia pada abad ke-20. Carl Ritter menganggap bahwa bumi dan segala isinya saling berkaitan. Oleh karena itu, secara logis seharusnya karakteristik-karakteristik manusia yang ada di suatu lokasi memiliki karakteristik yang sama dengan lokasi di mana mereka tinggal. Charles Darwin dalam teori seleksi alamnya menyatakan bahwa lingkungan akan menyeleksi makhluk hidup yang paling kuat, sehingga makhluk hidup akan beradaptasi agar bisa hidup di lingkungannya. Friedrich Ratzel menyatakan bahwa pola kehidupan manusia ditentukan oleh faktor-faktor eksternal yang kelak akan menjadi determining factor. Gagasan beliau kelak akan bertransformasi menjadi Lebensraum di mana budaya yang kuat akan mempengaruhi dan mengasimilasi budaya-budaya di sekitarnya yang lemah. Alexander von Humboldt menganggap bumi dan segala isinya adalah sebuah organisme yang besar dan saling terhubung. Di sini Humboldt menganggap bahwa segala aktivitas manusia harus selaras dengan apa yang sudah disediakan dan ditetapkan oleh alam di sekitarnya tanpa boleh mengubahnya. Secara umum, para ahli ini menyatakan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan manusia tidak mungkin lepas dari pengaruh alam di sekitarnya. Selain itu, manusia juga tidak cukup kuat untuk mengalahkan alam, sehingga harus beradaptasi untuk bertahan hidup. Teori posibilisme. Posibilisme merupakan pandangan yang menganggap bahwa manusia mampu mengubah alam di sekitarnya agar sesuai dengan kebutuhan manusia. Di sini, manusia tidak hanya dianggap sebagai faktor pasif yang hanya menerima nasib, mereka bisa mengubah nasib mereka. Gagasan-gagasan yang diutarakan oleh paham posibilisme antara lain adalah: yang pertama, alam menyediakan potensi ada masalah, manusia yang memanfaatkan dan mengatasi hal tersebut dengan kecerdikannya dan teknologi. Yang kedua, manusia tidak diperbudak oleh lingkungan sekitarnya, justru kita yang bisa mengubah lingkungan sesuka kita. Yang ketiga, kondisi lingkungan hanya dianggap sebagai saran, bukan paksaan dalam mengambil keputusan. Contoh penerapan fisis posibilisme. Bercocok tanam di daerah yang kering. Kegiatan bercocok tanam hanya bisa dilakukan di daerah yang subur dan kaya akan air. Hal ini terjadi karena daerah-daerah tersebut memiliki kondisi alam yang baik untuk menunjang aktivitas pertanian dan perkebunan. Namun, sekarang disadari bahwa kebutuhan akan bahan pangan sudah sangat tinggi, sehingga lahan pertanian dan perkebunan yang ada harus diperluas. Oleh karena itu, lahan-lahan yang tadinya kering kurang cocok untuk pertanian harus dibuat subur. Hal ini dilakukan dengan cara membangun bendungan dan saluran-saluran irigasi berskala besar untuk mengairi daerah kering tersebut. Selain itu, diberikan juga pupuk kimiawi dan organik lainnya untuk memperkaya unsur hara di tanah. Dengan proses yang panjang ini, daerah yang tadinya kering dan tidak subur dapat diubah menjadi daerah yang sangat subur dan cocok untuk kegiatan pertanian. Salah satu pencetus paham posibilisme, Paul Vidal de la Bleche. Menurutnya, manusia justru bisa mempengaruhi lingkungan sekitar. Berbeda determinis yang menyatakan manusia sangat bergantung kondisi lingkungan. Selain itu, alam juga dianggap hanya sebagai pemberi hambatan dan tantangan, sedangkan manusia dapat menemukan cara untuk menguasai alam tersebut dengan bantuan teknologi dan ilmu pengetahuan.
Posibilisme muncul setelah Fidel melakukan penelitian untuk membuktikan interaksi antara manusia dan lingkungan pada masyarakat agraris pramodern. Ia menegaskan bahwa lingkungan menawarkan sejumlah kemungkinan atau posibilitas kepada manusia untuk hidup dan berkembang. Atas dasar itu, Fidel mengemukakan konsepnya yang disebut genre de vie atau mode of life atau secara hidup. Dalam konsep ini, geografi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana proses produksi dilakukan manusia terhadap kemungkinan yang ditawarkan oleh alam. Jadi, kedua pandangan ini menunjukkan bahwa faktor geografis berpengaruh terhadap keragaman budaya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan, tapi jangan minta kepastian, karena kami di sini presentasi bukan mengisi hatimu yang sunyi. Ayo ting-ting makan kepiting. Thank you for everything. GBK Sumpah dah.